Baik, sebelum melakukan pemeriksaan Leopold, hal pertama yang perlu dilakukan adalah informasi terlebih dahulu kepada pasien. Baik Ibu, jadi sebelumnya perkenalkan saya Dr. Aulia yang bertugas pada pagi ini, dan saya sekarang akan melakukan pemeriksaan Leopold. Nah, untuk pemeriksaan Leopold ini, nanti saya akan meraba sedikit di bagian perut Ibu untuk mencari bagaimana posisi dari janin Ibu, lalu mengukur apakah perkembangannya sesuai dengan umur kehamilan Ibu, lalu juga saya nanti akan mendengar gerak jantung Ibu. Nanti mungkin akan terasa tidak nyaman, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin dan ini tidak akan menyakiti bayinya Bu. Jadi apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, terima kasih Bu. Mungkin sebelum pemeriksaan dimulai, biar lebih nyaman, Ibu boleh buang air kecil terlebih dahulu ya Bu. Setelah memastikan pasien sudah buang air kecil, selanjutnya dokter akan melakukan cuci tangan dan langkah sesuai dengan WHO. Lalu setelah itu bisa mengarahkan pasien untuk berbaring di meja pemeriksaan. Boleh Ibu silahkan berbaring di meja pemeriksaannya ya Bu. Oke baik. Nah pemeriksaan akan diawali dengan mengukur tinggi fundus uteri menggunakan alat berupa meteran. Untuk mengukurnya, diukur harus melalui umbilikal, di mana pertama cari dulu di mana batas fundus uterinya. Oke, lalu diukur hingga ke sintesis pubis. Oke, melewati umbilikal sampai sintesis pubis. Oke, didapat pengukuran berupa 31 cm. Untuk memastikan bisa dibalik dari sintesis pubis menuju ke batas fundus uterinya. Oke, hasil pengukuran menunjukkan 31 juga, jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa tinggi fundus uteri dari pasien ini adalah 31 cm. Setelah mengukur tinggi fundus uteri, bisa dilanjutkan ke pemeriksaan Leopold. Yang pertama adalah Leopold 1. Untuk Leopold 1, pemeriksa berada di sebelah kanan pasien dan mengarah kepada kepala pasien. Untuk Leopold 1, tujuannya adalah untuk mencari apa presentasi yang ada di fundus uteri paling atas. Oke, pada pasien ini didapat bentuk yang lunak, melenting, tetapi lunak. Maka bisa diprediksi ini merupakan presentasi dari bokong. Lalu selanjutnya adalah Leopold 2. Untuk Leopold 2 adalah melihat apa presentasi yang ada di bagian lateral fundus. Nah, yang pertama jika ingin melihat bagian kiri pasien, maka yang kanan harus diletakkan di sini, tangan kanan untuk menahan agar bayinya tidak bergerak-gerak. Lalu satu tangan menahan, lalu satunya berusaha meraba. Oke, pada lateral kiri pasien, fundusnya itu teraba presentasi yang tidak beraturan dan seperti kosong. Maka ini bisa diprediksi adalah bagian kecil dari bayi. Lalu sebelahnya, untuk melihat lateral ini, maka tangan yang bagian sini bertugas untuk menahan dan yang satu untuk meraba. Oke, ditemukan sebuah struktur yang rata dan juga bisa teraba, maka bisa diprediksi ini merupakan presentasi punggung janin. Lalu selanjutnya untuk Leopold 3, tujuannya adalah untuk melihat bagian bawah janin. Oke, menggunakan satu tangan. Oke, ditemukan sebuah struktur yang melenting berbatas tegas dan ini bisa dipastikan merupakan presentasi kepala. Karena pada pasien ini usia kehamilan sudah menyentuh 31 minggu, maka sudah bisa dilakukan Leopold 4. Nah, untuk melakukan pemeriksaan Leopold 4, pemeriksa melihat ke arah kaki pasien. Nah, untuk tujuan dari Leopold 4 adalah untuk memastikan apakah kepala janin sudah memasuki pintu atas panggul dari sang ibu. Oke, karena ditemukan sudut yang konvergen, maka ini mengartikan bahwa kepala janin belum memasuki pintu atas panggul. Jika pada suatu kasus yang lain, jika sudutnya seperti ini atau sudutnya itu divergen, maka ini menandakan bahwa kepala janin sudah memasuki pintu atas panggul. Baik, setelah selesai melakukan pemeriksaan Leopold, pemeriksaan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan auskultasi menggunakan alat berupa monoaural stetoskop. Nah, untuk monoaural stetoskop ini bertujuan untuk mendengarkan detak jantung janin. Nah, monoaural stetoskop ini agar lebih terdengar lebih jelas untuk detak jantung janinnya bisa diletakkan di 3 cm di bawah umbilikus karena di sini merupakan lapisan kulit tertipis pada ibu hamil. Oke, lalu setelah ditempelkan bisa didengarkan. Dekatkan kuping ke bagian atas. Nah, untuk mendengarkannya yaitu dengarkan selama 5 detik, lalu istirahat selama 5 detik, lalu dengarkan lagi selama 5 detik, istirahat, dengarkan lagi selama 5 detik, dan istirahat. Jadi dilakukan dengan interval 5 detik selama 3 kali.
12, 12, 13. Oke, setelah mendapatkan 3 hasil detak jantung tadi, lalu semuanya dijumlahkan 12 tambah 12 tambah 13, hasilnya 37, lalu selanjutnya dikali 4 dengan hasil 148. Itu artinya untuk 148 masih di range normal dari detak jantung janin. Lalu dari hasil pengukuran yang dimana hasil detaknya itu lumayan sama dari 12, 12, 13, maka bisa dikatakan ini reguler. Oke, setelah selesai semua pemeriksaan, maka langkah terakhir adalah memberikan kesimpulan kepada ibunya dengan cara merangkum semua pemeriksaan. Baik Ibu, jadi ini benar ya kehamilan yang pertama, yaitu G1, P0, A0. Lalu untuk usia kehamilannya tadi ditemukan 31 cm, dan ini sesuai dengan kehamilan Ibu, yaitu 31 sampai 32 minggu ya untuk umur kehamilannya. Lalu untuk posisi bayinya itu ditemukan fetal lainnya itu berupa head. Karena tadi di level 1 itu ditemukan presentasi bokong, lalu di level 2 ditemukan presentasi punggung di bagian kanan, lalu level 3 ditemukan bagian kepala. Oke, baik, jadi bisa dikatakan bahwa fetal lainnya berupa head. Nah, ini juga setelah dilakukan inspeksi pada area perutnya, tidak ditemukan bekas operasi sehingga history of riwayat dari operasinya itu tidak ada seperti sesar dan yang lainnya. Lalu setelah merangkum hasil pemeriksaan, bisa ditambahkan edukasi kepada ibunya bagaimana terkait nutrisinya, suplemennya, dan lain-lain. Terima kasih.